Arus balik Lebaran 2025 di Jalan Tol pada Senin malam berlangsung normal. Seperti di Jalan Tol Cikampek Utama, arus lalu lintas dari arah timur menuju Jakarta turun drastis dibandingkan dengan hari sebelumnya meski pada Senin dini hari sempat terjadi lonjakan. Berikut laporan Aulina Iyasyah dan juga Bagus Prasetya dari Karawang, Jawa Barat. Halo pemirsa, terkait jumlah pemudik arus balik tahun 2025 ini semakin harinya semakin mengalami peningkatan, dan untuk hari ini total jumlah pemudik yang keluar dari 4 pintu gerbang tol yang diakumulatif, yakni pintu gerbang tol Cikatama, Cikupa, Ciawi, dan Kalihurip, ini total sudah ada sekitar 1,4 juta volume kendaraan yang keluar dari 4 pintu gerbang tol tersebut mengarah ke Jabodetabek. Nah, jika kita persempit atau perkecil lagi angkanya, yang keluar dari pintu gerbang tol Cikatama mengarah Jabodetabek sudah ada sekitar 507.000 kendaraan. Bisa diperkirakan sebesar 63% volume kendaraan sudah mengarah ke arah Jabodetabek. Adapun jika kita melihat sistem yang diberlakukan dari 2 hari yang lalu oleh kepolisian dan juga pihak jasa marga, yakni one way dan kontraflow, juga sampai hari ini masih diberlakukan. One way dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikatama, dan dilanjut dengan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan 47 kontraflow 1 jalur, ini juga masih diberlakukan. Adapun jika melihat rata-rata per jamnya kendaraan yang melewati ruas tol Cikatama mengarah ke arah Jakarta, ini perkiraan ada sekitar 4.000 volume kendaraan per jamnya, dan ini juga bisa dikatakan angkanya menurun dari tanggal 5 dan 6 April kemarin, yang sebetulnya diperkirakan puncak arus mudik ini terjadi pada tanggal 5 dan juga 6 April 2025. Berdasarkan data dari pengelola yang kami dapatkan, informasinya ada sekitar 300 sampai dengan 700 kendaraan perharinya yang memasuki rest area. Volume kendaraan yang memasuki rest area mengalami peningkatan di pukul 12 hingga jam 2 subuh malam. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Iyasyah dan Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bertubuh mungil dan juga berekor gondrong hingga mencapai 1,5 meter ini membuat si ayam yang berasal dari negeri Sakura diburu oleh para kolektor unggas hias. Bagaimana keindahan serta cara pembudidayaannya di Indonesia pemirsa? Berikut informasinya. Ayam ekor panjang atau dengan nama lainnya Onagodori yang berasal dari negeri Sakura memiliki pesona yang luar biasa bagi pecintanya. Bertubuh mungil dan memiliki ekor gondrong yang panjangnya hingga mencapai 1,5 meter, membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias yang berimbas kesejahteraan pembudidayanya. Taufik salah satunya, pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Siarang, Kecamatan Sako, berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak 3 tahun terakhir. Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit. Hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger agar bulu dan ekornya tetap terjaga. Sedangkan proses breeding hingga penetasan sama seperti ayam pada umumnya. Peminat ayam ekor panjang di kota Palembang khususnya sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan mencukupi permintaan konsumen. Untuk anakan ekor panjang ini, ketika dia menanjak dewasa sampai dia udah buntutnya sudah menyentuh tanah, itu kita harus dilatih untuk bertengger. Nah, kenapa harus bertengger? Karena biar buntutnya nggak rusak. Untuk jaga ekornya. Jarang ada di kita Palembang ini, sudah tuh unik. Buntutnya panjang. Oh, ekornya panjang aja. Koleksi kita banyak Pak di rumah Pak? Ada lah Cak, berapa ekor, cuman tidak ada banyak. Kita bukan breeding Pak, jadi karena hobi jadi ini. Oh, satu aja ya? Yang jantan terutama Pak ya? Iya, jantan. Dalam 1 bulan, Taufik mampu meraup keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan harga anakan ayam ekor panjang dibanderol mulai dari Rp100.000 per pasang. Sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga mulai 1 juta per pasangnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, siapa yang tak kenal pisang goreng? Cemilan yang satu ini menjadi favorit banyak orang. Bahkan pisang goreng Indonesia dinobatkan sebagai dessert terlezat di dunia. Nah, di Manggarai, Jakarta Selatan pemirsa, ada pisang goreng yang viral karena ukurannya jumbo dan bercita rasa gurih serta manis. Doyan pisang goreng kampung? Anda harus mampir ke kawasan Manggarai, Jakarta. Di dekat stasiun kereta api Manggarai terdapat penjual pisang goreng tradisional yang tersohor sejak tahun 2009 karena menjual pisang ukuran jumbo dengan rasa manis legit. Untuk pembuatannya sendiri, pisang tanduk dibelah dua dan dicelup ke dalam adonan tepung terigu dan tepung beras. Pisang pun digoreng dalam minyak panas hingga coklat kekuningan. Meski menempati bangunan sederhana, pisang goreng Pok Nur ini laris diantri pengunjung setiap hari. Pok Nur biasanya sudah mulai berjualan sejak pukul 5.30 pagi. Pisang tanduk ini diantar langsung dari Sukabumi. Dan dalam sehari, Pok Nur bisa menjual hingga 2.000 biji pisang goreng tanduk. Iya, suka pisang goreng, terus kebetulan kan suka banyak masuk TV juga nih, jadi saya nyobain ke sini. Soalnya kan selalu ramai juga nih tiap lewat ke Manggarai, Kak. Oke, berarti kalau pisang goreng sukanya yang original aja atau pakai rasa gitu? Yang original aja sih, kalau pakai rasa-rasa gitu kurang suka. Kan kalau pagi itu untuk ngopi, sarapan di kantor, kadang-kadang gitu. Jadi udah pisang goreng aja. Kan yang panjang-panjang belum ada selain kita yang punya. Oke, berarti memang Pok juga favorit ya pisang goreng ini ya. Lalu untuk seharinya nih Pok, berapa banyak Pok pesanan pisang gorengnya? Sebelum pandemi sih bisa 2.500 sampai 3.000. Ya, tapi alhamdulillah sekarang juga masih bisa 1.500 sampai 2.000. Pemirsa, rasa dari pisang goreng itu manis sekali dan juga renyah. Gak heran pisang goreng banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia dan menjadi sebagai gorengan terbaik nomor 1 di dunia. Dari Jakarta, Dilamia Aulia dan Tri Julianti melaporkan. Saya mau makan lagi ya pemirsa. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau arus balik transportasi laut di Pusat Operasional PT Pelni. Wapres mengapresiasi layanan angkutan Lebaran 2025 yang berjalan dengan baik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke ruang operasional PT Pelayaran Nasional Indonesia di kantor Pusat Pelni, Jakarta pada Senin siang. Wapres pun memantau pergerakan seluruh kapal secara real time, terutama dalam mendukung layanan angkutan Lebaran 2025. Wapres pun mengapresiasi kelancaran arus balik pasca libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah yang dilayani armada kapal Pelni.